Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamah. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada satu cerita ulama besar, syekh, imam, ilmunya banyak, ketika menjelaskan tentang hadis Nabi, suatu saat, suatu ketika ada kalajengking menggigit. Digigitnya berulang kali oleh kalajengking itu, sampai pucat wajah ulama, sampai pucat, sampai gemeteran. Tapi dia tetap melanjutkan hadis Nabi, menjelaskan hadis Nabi tersebut sampai selesai tumbang dia. Tumbang ulama tadi. Ketika ditanya, wahai imam, ada apa dengan engkau? Saya digigit oleh kalajengking. Kenapa engkau tak berhenti? Saya malu menjelaskan hadis Nabi. Saya malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai selesai dia jelaskan. Jadi kalau adik-adik di sini ketika mendengarkan hadis Nabi, sejarah Nabi Muhammad, tidak semangat, ngantuk, ada yang tiga jengking? Tidak, harus semangat seperti ulama tadi, luar biasa menyampaikan, padahal dia sedang dalam keadaan sakit pada waktu itu. Tapi dia karena malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sampaikan hadis Nabi itu sampai selesai. Jadi berkumpulnya kita dalam majelis ilmu ini tak lain tak bukan memperingati lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat mendengarkan? Laki-laki siap? Perempuan siap? Ambil pelajaran hikmah daripada ini semua. Kita berkumpul dalam musalla ini, la yajtami' mala'un, ada seseorang berkumpul, yazkuruna Allah, berzikir mengingat Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fiha bainahum, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, diberikan tempat oleh Allah. Berapa? Satu, nazalat alaihimus sakinah, diberikan sakinah, ketenangan, hatinya tenang, hatinya walas. Betul? Diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiyat bihimur rahmah, yang berkumpul hari ini dikelilingi, diselimuti rahmat oleh Allah katanya. Dua, yang ketiga, hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Malaikat turun mengelilingi orang yang berkumpul dalam majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk manusia dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya jangan tidur, jangan loyo, tetap semangat. Paling lama 1 jam. Siap? Jadi lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Mengapa diperingati setiap tahun oleh umat Islam? Mengapa diperingati?
Kemarin kita di bulan Muharram kita puasa betul? Ada yang puasa bulan Muharram? 9, 10, 11 namanya puasa Asyura tanggal 10. Orang Yahudi puasa Asyura tanggal 10. Supaya beda kata Nabi, tanggal 9, 10, 11 kita puasa. Nah, nanti bulan Muharram lupa lagi puasa. Ada apa di tanggal 10 Muharram itu? Kenapa diperingati tiap tahun kita puasa? Karena selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Apa LA? Laknatullah alaih. Selamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka diperingati tiap tahun. Peristiwa itu 3000 tahun yang lalu, tapi tetap diperingati, tetap kita berpuasa. Lalu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa dengan lahirnya Muhammad kita mesti lupa, sedangkan selamatnya Nabi Musa diperingati setiap tahun? Kenapa dengan lahirnya Nabi Muhammad kok kita tidak? Seperti itulah pendapat para ulama. Jadi kita dengan memperingati ini tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bilang nikmat paling besar itu iman, betul, tak salah itu. Kalau ada orang bilang nikmat paling besar itu Islam, betul, tak salah. Akankah nikmat iman, nikmat Islam itu sampai tanpa kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu caranya kita menafsirkan sebuah hadis harus seperti itu. Ada kita karena ada Nabi Muhammad, ada Islam, ada Nabi Muhammad. Sampainya iman ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Punya budak namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Abdul Uzza perintahkan kepada budaknya ini, hei Suwaibah, tolong kamu cari tahu informasi adik iparku sedang hamil tua. Adik iparku sedang hamil tua. Siap tuan, saya laksanakan kata Suwaibah. Berangkat dia pergi melihat adik iparnya adik iparnya Abdul Uzza. Siapa namanya? Aminah. Siapa Aminah? Ibu Nabi Muhammad. Datang Suwaibah ngasih kabar, hei tuanku Abu Lahab, adik iparmu sekarang melahirkan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki wahai tuanku. Dulu kalau lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, bersyukur kita datang Nabi Muhammad diangkat derajat perempuan. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Saksikan wahai Suwaibah, hari ini, detik ini juga aku bebaskan engkau menjadi seorang budak merdeka, tidak lagi jadi seorang budak. Waktu itu sedekah Abu Lahab 100 juta. 100 juta Abu Lahab sedekah karena dapat kabar Aminah adik iparnya melahirkan laki-laki. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibebaskan Suwaibah oleh Abu Lahab. Apa yang dibalas oleh Allah kepada Abu Lahab? Bermimpi adiknya Abbas. Abbas bermimpi Abu Lahab, hei saudaraku Abu Lahab, apa kabarmu di sana? Saya masuk neraka. Panas kayak dingin, ya panas lah. Namanya
juga neraka. Tapi setiap hari Senin, khuffifa alayya fi kulli isnain. Setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'tati Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah menjadi seorang budak, jadi merdeka. Apa yang dibalas oleh Allah? Setiap hari Senin Abu Lahab azabnya diringankan oleh Allah. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian ini, kalau tidak ada yang sholat tak mau, tapi maulid mau. Di Karimunti maulid pergi. Sungai Soga kemarin Ustaz Al-Toni pergi. Sungai Raya pergi. Pokoknya pergi setiap maulid, tapi tak sholat, masuk neraka. Setiap hari Senin azabnya dirinya. Jadi kita mesti menghidupkan sholat, laksanakan sholat. Cinta kita kepada Nabi memang, cintanya kita memang harus luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad cinta tidak dengan kita. Cinta. Kalian tahu 14 abad yang lalu Nabi Muhammad nangis, menetes air matanya membasahi pipinya sampai ke jenggotnya. Ketika berkumpul dengan para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan orang yang soleh, golongan-golongan orang yang mulia? Sahabat menjawab, apakah malaikat ya Rasulullah? Kenapa malaikat tidak mulia sedangkan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pasti malaikat mulia. Ada lagi yang mulia kata Rasulullah. Sahabat menjawab, apakah para nabi ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para nabi tidak mulia sedangkan mereka dapat wahyu dari Allah? Ada lagi yang mulia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu ya Rasulullah? Nabi menjawab, bagaimana mungkin kalian sahabat-sahabatku tidak mulia sementara aku berada di tengah kalian? Ada lagi yang mulia kata Nabi. Sahabat menjawab, hanya engkau dan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah yang tahu. Apa yang terjadi? Nabi menundukkan kepala, menetes air mata Nabi, membasahi pipinya sampai ke jenggotnya. Wahai sahabat, tahukah kalian golongan-golongan orang yang mulia yang soleh? Dialah saudaraku, dialah saudaraku kata Nabi. Ikhwani, dialah yang akan minum di telaga Kausarku, dialah yang akan minum di telaga haudku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dirindukan, yang dicintai oleh Nabi. Amin ya rabbal. Dia tak pernah melihat aku kata Nabi. Dia tak pernah duduk-duduk bersamaku. Ada pernah kita jumpa Nabi? Pernah kita duduk bersama Nabi? Pernah kita makan satu bangku bersama Nabi? Tidak. Kitalah yang dirindukan oleh Nabi. 14 abad yang lalu Nabi meneteskan air mata karena rindu kepada kita, wahai anak-anakku. Sekarang sudahkah kita mencintai Nabi? Sudahkah di dalam hati kita ada hati Nabi? Sudahkah dalam hati kita ada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau hanya menggerakkan mulut mudah, ringan, tapi mengamalkan itu sulit. Sudahkah kita memakmurkan masjid Nabi? Ramaikah salat berjamaah karena laki-laki? Karena Nabi tidak pernah sholat di rumahnya. Nabi sholat di masjid. Sampai dalam riwayat Nabi digotong karena Nabi sakit. Meleret kakinya ke tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya sholat berjamaah. Jamaah kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu lagi main HP waktu itu. Kamu pilih siapa? Pilih Allah, pilih HP. Nah, kamu jawab sholat. Saya banyak pilih HP Pak ya. Karena saya lagi serius main game.
buka Instagram. Nabi pilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Yang lain kecil, HP-ku kecil, game-ku kecil, Facebook-ku kecil. Engkau yang besar ya Allah. Tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya ceritakan cinta Nabi Muhammad kepada kita ini. Coba lihat. Nanti hari kiamat hancur semua dunia ini. Manusia pertama kali dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad. Manusia yang pertama kali dibangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, cari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dicari oleh malaikat Jibril, kemana aku akan mencari Muhammad ini? Kan banyak itu. Luar biasa. Hari kebangkitan manusia. Manusia pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad. Dicari oleh malaikat Jibril. Bingung malaikat Jibril. Dengan izin Allah, kuburnya Nabi Muhammad keluar asap. Ini hadisnya sahih ya. Bukan keluar asap rokoknya, bukan. Langsung naik Nabi Muhammad ini. Masih utuh. Jasad Nabi sampai sekarang masih utuh. Percaya tak? Perempuan percaya? Adik-adik, anak-anak, laki-laki percaya? Percaya 100%. Lalu Nabi setelah bangkit itu diusap matanya ini. Di depannya dilihat malaikat Jibril. Hari apa ini wahai malaikat Jibril, kata Nabi. Hari apa ini? Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah untuk engkau wahai Nabi Muhammad dan untuk umatmu. Inilah harinya dibangkitkan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang keluar dari mulut Nabi? Aina ummati, aina ummati. Umatnya yang ditanya, kita yang ditanya oleh Nabi Muhammad. Bayangkan cinta yang luar biasa. Kenapa Nabi tidak nanya ayahnya? Kenapa Nabi tidak nanya ayahnya wahai perempuan? Kenapa tidak nanya ayahnya? Padahal Nabi waktu itu 2 bulan masih di dalam perut, ayahnya sudah meninggal, dipanggil oleh Allah. Kenapa Nabi tidak nanya ayahnya Abdullah? Kenapa Nabi tidak nanya, mana Siti Khadijah, istri yang paling aku cintai? Kenapa dia nanya kita? Cintanya Nabi Muhammad tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat sana. Sudahkah kita mencintai Nabi? Jawab masing-masing dalam hati kita. Sudahkah kita mulut ini ringan bersolawat kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ada orang yang berdoa khusyuk kepada Allah. Kata yang cewek lagi jatuh cinta, ya Allah, lindungilah cowokku, dia bekerja cari rezeki. Khusyuk, nangis dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saling cinta dengan si dia. Tapi dia lupa sholawat sama Nabi. Lupa dia mengucapkan sholawat. Doanya ngambang di atas langit, tak tembus kepada Allah. Kenapa? Nama kekasih Allah tak disebut dalam doamu. Maka doa yang wajib bahasa Arab itu 4. Alhamdulillah, Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Saya ulang. A'udzubillah, ta'awuz, Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Kemudian yang selebihnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu boleh. Yang penting 4 tadi sudah dikerjakan.